Baik Bapak dan Ibu, kita coba mufassir hadhihi ayat mungkin menahiyah amalul kalimat wal uslub. Kita hanya membacanya sepintas dari beberapa tafsir. Dan coba tengok tadi sebelum dulu kita tengok tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar, dan juga tafsir Al-Qurtubi dan sepintas ayat. Allah mengawali ayat sebelumnya bicara tentang apa? 254, 253 ya, tentang ada kisah Isa juga ya, disebutnya kallamallahu wa rafa'a ba'dahu darajat. Nah, kenapa saya tanya ayat sebelumnya bicara tentang apa? Karena salah satu keistimewaan Al-Quran itu adalah munasabah baina ayat. Nah, jadi ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, dan ayat ini juga akan ada hubungan dengan ayat berikutnya. Jadi munasabah bainal ayat, ada munasabah baina surah, ada munasabah. Jadi ada beberapa dalam ilmu tafsir itu ada beberapa hubungan yang dijelaskan setidaknya ya antara ayat dengan ayat. Sekali lagi, itulah kehebatan dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, ada ya, ada ayyuha. Ya artinya wahai, ayyuha wahai Tuhan. Nah, ya tos ya siapa lagi kita apa ayyuhal hadirun, ayyuhal mustami'un, ya apa, ya Humairah gitu. Artinya itu lebih tidak panggilan. Jadi kalau didekatkan panggilan itu ya ayyuha, ya panggilan umum, ayyuha khusus. Berarti mungkin dari yang jauh-jauh sampai panggilan dipanggil secara umum. Nanti dalam yang umum itu fokus. Jadi panggilan umum yang akhirnya fokus ya. Maka dipakai lafaz ya ayyuha, fokus. Kemana fokusnya? Alladzina amanu. Fokus hanya ke orang-orang yang aman dulu saja. Aman itu sirkilu, PL apa? PL madi, maknanya zamannya mado, zaman yang lalu. Berarti amanu, orang yang telah beriman, yang akan beriman tidak masuk. Yang tidak beriman tidak masuk, sedangkan yang akan tidak masuk. Yang kafir apalagi, yang munafik juga tidak. Jadi ini fokus ke orang-orang yang telah aman, telah beriman saja. Nah, kalau seseorang, nah itu secara komunikasi, kalau seseorang dipanggil, tentu ada sebab. Panggil, misalnya orang mengirim makasih aku dan itu membawa tentu ada sesuatu. Ayyuhalladzina amanu, apa sebabnya, apa yang disampaikan? Amfiru tadi amanu fi'il madi. Kalau amfiru fi'il amar. Tahu nggak apa itu madi dan amar? Karena itu tiga, ada madi, mudhari, amar. Kalau madi itu dari sisi waktu telah lalu. Kalau mudhari dari sisi waktu hal wal istiqbal, sekarang dan akan datang. Kalau
amar itu yang akan datang ba'dal amar, setelah perintah. Waktunya datang setelah perintah datang. Berarti waktunya waktu yang akan datang setelah perintah. Jadi bedanya mudhari dengan amar itu, kalau mudhari tidak bersebab, kalau amar sebab adanya perintah. Anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah, infakkanlah. Infak ini nafkah, itu dari kata-kata itu akar katanya sama dengan infak. Jadi kita memberi nafkah, berinfak, itu akar katanya sama itu. Anfiqu, infakkanlah olehmu mimma razaqnakum, apa yang telah razaqna, kami berikan kepadamu. Jadi ketika Allah menggunakan lafaz amar dalam berinfak, kata infak, tetapi berinfaklah, infakkanlah. Saya tengok dari tafsirnya, sepakat ahli tafsir dari beberapa tafsir tadi bahwa maksud di sini adalah infak yang hukumnya wajib. Bisa dipakai kaidah al-aslu fil amri ini. Hukum asal dari amal itu adalah hukumnya wajib. Berarti infak yang wajib. Apa infak wajib? Infak wajib itu zakat. Infak wajib itu zakat. Dan juga di dalam tafsir Qurtubi tadi termasuk juga infak yang sunat tadi. Jadi selain dari infak wajib, termasuk juga infak sunat. Infak sunat itu bisa sedekah, bisa apa lagi? Apalagi istilahnya kita sedekah, bisa wakaf, bisa hibah, sayang lain-lain. Gitu. Jadi ini dalil perintah zakat dan sedekah yang sunat. Yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang telah ada di kita. Berarti sesuatu yang telah ada di kita. Apa tandanya bahwa yang dizakatkan itu sesuatu yang sudah ada? Mimma razaqna, apa yang telah aku berikan. Ambo kabar zakat mengalami serta begitu juga. Zakat padi, apa nih? Yuna dulu ya. Nah, ada kewajiban. Jadilah ada. Makanya di situ mimma terhadap apa? Razaqna yang telah kami berikan kepadamu. Jadi adalah hado di awal apa? Zakat. Min qabli ayya yaumun. Min apa dia? Dari qabli, sebelum, ini persoalan waktu nih Sarah. Min qabli, sebelum ayya yaumun, bahwa ya'ti itu juga fi'il mudhari, akan datang. Apa yang akan datang? Yaumun, hari. Kapan kita membayar zakat? Bayarkanlah zakat sebelum nanti kamu mengalami hari yaumun. Apa yang terjadi pada hari itu? Yaumun la bai'un fihi, tidak ada transaksi. Hari yang tidak bisa lagi transaksi. Transaksi jual beli, bai'un. Wala khullatun, tidak ada lagi khullah. Apa mana khullah dari? Apa dari tas khullah? Persahabatan. Tidak ada grup WA lagi, tidak ada nyimpan kontak lagi. Apa tidak ada nyimpan kontak WA itu sendiri itu loh. Pak Dino gitu loh, tidak bisa dihubungi HP-nya leh. Nah, tidak bisa leh. Awak la khullah, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertemanan, tidak ada lagi perkumpulan, tidak ada lagi.
tidak ada jual beli, artinya tidak ada lagi hubungan yang memberi keuntungan, tidak ada lagi juga hubungan persahabatan, kekerabatan dan lain sebagainya. Wala syafa'ah. Nah, ini pula yang wala syafa'ah. Syafa'ah apa? Syafa'ah pertolongan. Ini Bapak dan Ibu, coba perhatikan tema ayat. Selalu diawali dengan kata-kata la bai'un, la khullatun, la syafa'atun. Kalau seandainya ayat ini susunan kalimatnya la bai'un wa khullatun wa syafa'atun, itu maknanya bisa sama aja. Tidak ada jual beli dan ini dan itu dan itu karena dia berurutan. Tetapi ini tegas-tegaskannya la bai'un, tidak ada bai', la khullah, la syafa'ah, tidak golak golak ikut tidak lo, ikut tidak lo, berulang-ulang disebutkan kata la. Jadi itu menyatakan kepada kita memang diberi di sini 3 contoh saja, 3 contoh, dan yang 3 ini coba kenapa 3 ini yang Allah jadikan sebagai apa namanya itu? Sampailah kenapa 3 ini? Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi negara, kenapa itu disebutnya? Tidak ada lagi kenapa baik? Bapak dan Ibu, yang paling menggoda kita dalam kehidupan itu baik itu sangat mengasihkan gitu. Kalau Bapak Ibu punya kedai, ini toko, sudah makan waktu, sudah makan 3 orang nak mandi, kok tak sabatang, maka dia harian, kok sabatang ini kalau sudah makan, namun meninggal nasi deh. Jadi bertransaksi itu sangat asik. Apalagi ya ketika nampak keuntungan. Jadi tidak ada lagi nanti kesempatan untuk bertransaksi hal-hal yang menghasilkan, hal-hal yang menjanjikan. Baik itu menjanjikan keuntungan, mengejar keuntungan. Maka kadang-kadang perilaku berdagang itu bisa macam-macam. Banyak ayat, banyak hadis yang memberi penekanan kepada pedagang agar jangan untuk mengejar keuntungan, berhati-hati dalam mengejar keuntungan. Kadang orang mau memainkan kualitas, memainkan jumlah. Makanya Allah katakan wa'ul kaida wal mizana bil qist. Sempurnakanlah kaidah, sukatan, wal mizana, timbangan, bil qisti, dengan adil. Kenapa dipakai kata-kata adil? Kok awak ini yang salah lah, kok awak jadi pemberi itu kata Quran. Lagi saat awak menerima. Kembali kepada ayat ini, wala bai'un wala bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir itu, wal kafiruna, dan orang-orang kafir itu, kafir diawali dengan panggilan aman, ditutup dengan kata-kata kafir. Kafir di sini orang yang tak mau berzakat. Kalau maknanya kan engkar. Orang yang kafir dengan makna tidak mengikuti perintah Allah, engkar dari zakat, tidak mau membayarkan zakat. Orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu, jadi kafir bisa dengan makna mensyirikatkan Allah, musyrik. Namun juga mengingkari perintah Allah, kafir juga namanya. Mengingkari perintah Allah, Allah perintahkan untuk berzakat dan dia tidak mau berzakat. Dan orang kafir itu al-kafiruna humus zalimuna, mereka itu zalim, artinya mereka zalim ke diri sendiri.
mereka menganiaya diri sendiri. Nah, itulah efek dari keingkaran kepada Allah SWT. Kemudian ibu yang kami hormati, jadi dari satu ayat ini setidaknya yang bisa kita tangkap banyak lagi besar di sini kalau kita coba gali satu persatu. Maka zakat sebuah kewajiban dan kewajibannya dari Allah SWT. Makanya Nabi ingat tak siapa dulu khalifah yang pernah memerangi orang yang mengingkari zakat? Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Nah, kenapa? Artinya zakat itu ada unsur pemaksaan dari penguasa untuk berzakat. Dipaksa orang untuk belakang, memang dipaksa. Dalam tanda kutip atau tidak ada kutip itu, memang dipaksa, kewajiban. Makanya Khalifah Abu Bakar yang menyatakan zakat itu tidak wajib, yang mengingkari kewajiban zakat diperangi. Ada yang mengatakan begini, zakat itu sebetulnya kan cuma untuk apa, pada Muhammad sebagai upeti penaklukan takluk kita kepada Muhammad, maka kita bayar zakat. Dianggap ini upeti. Dan ketika Nabi sudah wafat, dianggap upeti itu tak wajib lagi, tak perlu lagi karena dia sudah meninggal. Tak ada menganggap itu uang kaki gitu. Karena mereka dikalahkan, ditundukkan hanya untuk uang kaki gitu. Maka Abu Bakar katakan, ini bukan upeti, tapi ini kewajiban. Mulai dari zaman Rasul masih ada, mulai dari perintah itu ada, sampai kapanpun, sampai Rasul wafat, kewajibannya tidak berubah dengan wafatnya Nabi Muhammad. Itu yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah apa yang kita sampaikan itu adalah kekurangan ilmu dan pengetahuan kita, dan kita bersyukur kepada Allah. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu dan lebih tahu. Lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.